Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Oke, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget ya buat para orang tua. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman, bukan untuk menakut-nakuti. Kita akan sama-sama belajar tentang tanda-tanda awal autisme pada anak, karena pengetahuan itu adalah langkah pertama untuk bisa memberikan dukungan yang terbaik. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama. Sebelum kita bahas tanda-tandanya satu persatu, penting banget buat kita untuk punya pemahaman yang sama dulu. Apa sih sebetulnya autisme itu? Jadi yang paling penting untuk kita pahami tuh ini, autisme itu bukan penyakit ya, tapi sebuah kondisi perkembangan saraf. Artinya, cara kerja otak anak itu sedikit berbeda dalam memproses informasi. Nah, perbedaan ini kemudian kelihatan di 3 area utama. Cara mereka berkomunikasi, cara berinteraksi dengan orang lain, dan juga perilaku mereka sehari-hari. Nah, fokus kita kali ini spesifik banget, yaitu di rentang usia 1 sampai 3 tahun. Kenapa sih usia segitu? Soalnya, menurut lembaga-lembaga ahli kayak American Academy of Pediatrics dan CDC, periode ini adalah waktu krusial di mana tanda-tandanya seringkali mulai kelihatan dengan cukup jelas. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Biar gampang dipahami, kita akan bedah satu persatu 6 tanda yang paling umum yang perlu kita perhatikan baik-baik. Tanda yang pertama adalah soal kontak mata. Kontak mata itu kan salah satu fondasi paling dasar banget dalam komunikasi sosial ya. Lewat tatapan mata, kita bisa terhubung, nunjukin perhatian, dan saling mengerti, bahkan jauh sebelum kita bisa ngomong. Contohnya gimana sih? Mungkin ayah bunda pernah perhatiin, pasti kecil dipanggil namanya, dia jarang banget lihat ke muka kita. Atau pas kita lagi antusias nunjukin sesuatu, perhatiannya malah lebih ke mainan di tangannya daripada ke kita. Nah, ini contoh nyata dari kontak mata yang minimal. Nah, tanda yang kedua ini sering banget digambarin seolah-olah si anak tuh kayak ada di dunianya sendiri. Ini bukan berarti mereka cuek atau nggak peduli loh, tapi cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekeliling mereka itu mungkin terasa berbeda. Ini ada hubungannya sama yang para ahli sebut joint attention atau gampangnya perhatian bersama. Jadi misalnya nih, anak lain kalau lihat anjing lucu, dia bakal nunjuk sambil lihat ke orang tuanya, seolah-olah bilang, lihat deh. Nah, kalau perilaku berbagi keseruan kayak gini jarang terjadi, ini bisa jadi salah satu yang perlu kita perhatikan. Lanjut, yang ketiga, ini soal keterlambatan bicara. Biasanya ini salah satu tanda yang paling pertama dan paling gampang disadari orang tua. Soalnya kita kan merhatiin banget ya perkembangan bahasa anak. Nah, ini ada patokan yang jelas banget ya. Misalnya, di usia 16 bulan kok belum ada satu kata pun yang berarti. Atau di usia 2 tahun belum bisa gabungin 2 kata. Perhatikan juga fenomena yang disebut regresi bahasa. Ini di mana anak yang tadinya udah bisa ngomong beberapa kata, tiba-tiba berhenti dan kata-katanya hilang. Oke, yang keempat, ini adalah perilaku yang berulang-ulang atau repetitif. Seringkali ini tuh jadi cara anak buat menenangkan diri mereka di dunia yang mungkin terasa membingungkan. Atau bisa juga cara mereka mengatur semua informasi sensorik yang masuk. Ini semacam mekanisme pertahanan diri mereka. Contoh yang paling umum itu misalnya hand flapping atau mengepak-ngepakkan tangan, entah pas lagi senang atau cemas. Terus bisa juga muterin-muterin roda mobil mainan tanpa henti, atau punya ketertarikan yang dalam banget dan fokus cuma ke satu hal, jauh melebihi minat anak-anak seusianya. Nah, tanda kelima ini jujur bisa bikin bingung banget. Respon yang nggak biasa terhadap suara ini seringkali dikira masalah pendengaran. Soalnya kelihatannya tuh kontradiktif. Jadi gambarannya tuh bisa gini. Kita panggil nama anak berkali-kali, tapi dia diam aja nggak nengok. Kita jadi khawatir kan, jangan-jangan pendengarannya kenapa-napa. Tapi giliran denger suara vacuum cleaner dari kamar sebelah, dia langsung kelihatan terganggu dan ketakutan banget. Nah, itu dia yang dimaksud respons yang nggak biasa. Dan yang terakhir, nomor 6, adalah pola bermainnya yang berbeda. Main itu kan pekerjaannya anak-anak ya, cara mereka belajar soal dunia. Nah, cara bermain anak dengan autisme ini mungkin kelihatan beda dari teman-teman sebayanya. Jadi, bukannya balok-baloknya dibikin jadi rumah, mereka mungkin lebih suka nyusun baloknya berjejer lurus rapi berdasarkan warna. Permainan imajinatif kayak masak-masakan atau jadi dokter mungkin nggak muncul. Dan mereka cenderung suka mengulang aktivitas bermain yang sama terus-menerus. Oke, setelah dengerin ke-6 tanda tadi, mungkin banget di kepala kita langsung muncul pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan yang wajar dan penting banget buat dijawab. Ini penting banget buat dicatat ya, kalau cuma ada satu tanda, itu belum tentu autisme.
Banyak kok anak yang perkembangannya normal sesekali menunjukkan perilaku ini. Kuncinya itu ada di pola. Jadi, ketika ada beberapa tanda muncul barengan, konsisten, dan sampai mempengaruhi keseharian anak, nah itu yang jadi perhatian para ahli. Oke, kita udah bahas tanda-tandanya. Sekarang, pertanyaannya, kenapa sih deteksi dini ini penting banget? Jawabannya ada di kekuatan intervensi dan dukungan yang diberikan sejak awal. Coba deh kita lihat kutipan dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ini ngena banget. Poinnya bukan buat memperbaiki si anak, ya, tapi untuk ngasih mereka alat bantu yang pas supaya mereka bisa berkembang dengan cara mereka yang unik. Jadi hasilnya tuh nyata banget loh. Dukungan sejak dini itu bisa bantu anak nemuin cara baru buat komunikasi, baik itu lewat kata-kata atau cara lain. Terus juga bantu mereka belajar gimana caranya bergaul di lingkungan sosial. Dan ujung-ujungnya, ini semua buat membangun kemandirian mereka di masa depan. Oke, sebagai penutup, ada pesan khusus nih dari saya buat ayah, bunda, dan semua pengasuh yang lagi menonton. Tolong banget diingat ya, tujuan kita ngobrolin ini semua bukan buat bikin cemas atau takut, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini buat nambah kepekaan kita. Setiap anak itu istimewa dan berkembang dengan ritmenya sendiri. Anggap saja pengetahuan ini sebagai alat bantu kita untuk mengamati dengan penuh kasih sayang. Jadi, intinya apa dong dari semua ini? Kalau memang ada rasa khawatir, sekecil apapun, jangan dipendam sendiri. Percaya deh sama intuisi orang tua. Langkah terbaik, paling berani dan paling penuh cinta yang bisa kita lakukan adalah ngobrol sama dokter anak atau ahlinya. Tanya lebih awal itu jauh lebih baik daripada menunggu dalam ketidakpastian.